Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini datang lagi hujan yang sangat deras. Jadi seperti yang telah kami janjikan, Mbak Kendil akan mempraktikkan cara untuk menyingkirkan hujan. Bagaimana kelanjutannya teman-teman? Ikuti video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada saat ini di desa kami hujan sangat deras sekali bercampur dengan angin yang sangat dahsyat sekali. Sehingga alam kalau berbicara, alam apabila bergerak membuatkan suasana menjadi menakutkan. Sehingga pada saat ini kami menanti apabila nanti angin benar-benar sudah keruh, angin benar-benar dahsyat atau memporak-porandakan alam sekitar atau memporak-porandakan bangunan atau yang lain, maka kami akan berusaha untuk mencoba meluraikan atau mengamankan dengan kekuatan-kekuatan ilmu yang kita miliki. Maka dari itu kita untuk memancing atau untuk melihat reaksinya dulu. Jika sebatas mana angin nanti akan bergerak atau angin nanti akan mengeluarkan kekuatannya yang sangat dahsyat sekali. Pada hari ini masyarakat semuanya pada ketakutan karena angin sangat dahsyat sekali dan sangat deras sekali, sehingga pohon-pohon semuanya bergoyang-goyang. Pohon besar sangat bergoyang-goyang, sehingga warga yang dekat dengan pohon ketakutan apabila pohon-pohon semuanya tumbang atau roboh menetap. Maka dari itu kekuatan alam bisa dibayangkan sangat bahaya sekali. Sehingga kalau dipikir-pikir bahwa kekuatan manusia itu tidak akan menang dengan kekuatan alam. Sehingga bisa disimpulkan sepandai-pandai orang, sekuat-kuat orang, maka orang tetap punya kelemahan. Orang sangat kecil sekali dibandingkan kekuatan alam. Karena alam adalah ciptaan Allah SWT, sehingga manusia hendaknya tidak sombong dan manusia tidak boleh merasa pintar dan merasa sombong. Pemirsa, ini kita menanti hingga nanti angin besar sekali. Kalau nanti angin tidak besar, maka kami akan mencoba untuk menghentikan angin yang sangat dahsyat ini, pemirsa. Sehingga kalau anginnya biasa-biasa saja, kita nanti tidak bisa membedakan ini bagaimana bisa sirep atau tidak, gitu loh. Kita menanti hingga angin ini menjadi ekstrim, menjadi dahsyat, pemirsa. Memang di dalam sebuah perkampungan banyak pohon-pohon yang sangat besar, sehingga akan berbahaya bagi keselamatan warga. Seperti apa yang telah kami sampaikan di video yang sebelumnya, jika memang hujannya ini tidak membahayakan, dalam arti tidak ada pohon yang tumbang dan anginnya tidak terlalu kencang, maka Mbak Kendil tidak akan mempraktekkan cara untuk menyingkirkan hujan, karena itu adalah syarat dari gurunya dulu bahwa kita tidak bisa membentang kehendak Tuhan, melainkan kita hanya bisa melakukannya dalam bentuk permohonan jika memang ada acara yang penting saja. Jadi kita akan menunggu sampai hujannya benar-benar deras, dan nanti kita bisa sama-sama saksikan bagaimana cara Mbak Kendil menyingkirkan hujan. Manusia memang tidak mempunyai kapasitas dan kemampuan. Manusia tetap menjadi manusia. Jika manusia merupakan adalah kekuatan kosong. Manusia tidak punya daya apa-apa, tidak punya kesaktian apa-apa. Apabila manusia bisa sakti, apabila manusia bisa ampuh, manusia bisa dahsyat, itu sebenarnya bukan karena manusianya, karena pemberian dari Allah. Semata-mata manusia itu tidak punya apa-apa. Jadi manusia hanya mempunyai doa, mempunyai permohonan. Di situ diterima atau tidak, berhasil atau tidak panuwunan atau permohonan, tergantung kepada Sang Pencipta. Keberhasilan atau pembuktian apabila bisa terbukti, maka itu tergantung daripada kita memohon, tergantung pada
kita untuk kepercayaan kita kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, dan ketebalan pada iman kita, tergantung kepada kita tirakat, tergantung kepada kita berbakti kepada Tuhan. Semakin kita berbakti pada Tuhan, semakin kita bersalah kepada Tuhan dengan menjalankan kebenaran dan kejujuran, maka Allah akan dekat kita. Kalau Allah sudah dekat dengan kita, maka permohonan itu pasti dikabulkan. Maka dari itu ini sebagai wacana bahwa memang alam kalau sudah murka itu manusia tidak ada apa-apanya. Seperti gunung meletus, angin puting beliung, hujan yang deras sehingga akan menjadikan tanah longsor, rumah roboh, dan akan membahayakan kepada manusia-manusia. Ini kalau di syuting tidak seberapa, gambarnya tidak seberapa, tapi kalau kita lihat secara langsung, ini pohon-pohonan pontang-panting sudah ada pohon-pohon yang roboh, sudah ada pohon-pohonan yang tumbang, sudah ada pohon-pohonan yang sempal, tapi masih perbatasan yang wajar-wajar saja bagi saya begitu. Sehingga kami tidak akan turun tangan apabila hal masalah ini belum benar-benar akan mengganggu masyarakat, benar-benar akan merugikan masyarakat, benar-benar akan membahayakan dengan masyarakat. Apabila nanti diperkirakan membahayakan masyarakat, maka saya akan berusaha untuk menghadang angin ini, untuk menghentikan angin ini, untuk menghentikan hujan ini. Pemirsa, ini merupakan ajaran kita bahwa kita memang hendaknya untuk menjauhkan dari kesombongan, menjauhkan daripada kemurkaan, bahwa sebenarnya kita ini adalah hamba yang benar-benar tidak punya kemampuan apapun. Kita tidak punya kemampuan apapun. Buktinya apabila alam marah, manusia hanya plonga-plongo, manusia hanya kami tenggemen, manusia hanya bisanya menonton dan melihat, manusia hanya bisa mengandalkan doa, dan doa pun belum tentu bisa diterima dan belum tentu bisa dikabulkan mereka. Tergantung kepada kebersihan hati kita, tergantung kepada tebal tipisnya kita untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mbah Kendil tidak ingin membuat video yang akal-akalan. Jadi ketika Mbah Kendil ingin menyampaikan atau men-sharingkan pengalamannya untuk menyingkirkan hujan, maka kita akan melakukannya dengan sungguh-sungguh dan sesuai kenyataan. Seperti pada hari ini, saudara kami sedang melakukan hajatan dan hujan turun deras sekali. Namun seperti biasa ketika Mbah Kendil memiliki niat untuk menerang hujan atau memikirkan hujan, Mbah Kendil baru berniat saja hujannya sudah berangsur-angsur reda, teman-teman. Semoga ini nanti ada anginnya ekstrim atau anginnya sangat dahsyat sekali, atau ada gerakan-gerakan yang sangat menakutkan. Maka kalau nanti sudah ada gerakan yang sangat menakutkan, saya akan berusaha untuk memohon kepada Tuhan agar kejadian ini segera dihentikan, segera bisa dilerai, sehingga ini nanti akan kita buktikan bahwa manusia adalah sangat berkaitan dengan Tuhan Yang Maha Esa, di antara khaufun minallah dan khaufun minanas, sehingga manusia sebenarnya percikan dari Allah, manusia semata percikan dari Allah, jika adanya manusia merupakan hasil cipta karya dari Tuhan Sang Pencipta alam. Kami menanti pemirsa, semoga ini nanti ada jawaban dari Tuhan. Seperti yang pernah disampaikan oleh Mbah Kendil bahwa kita hanyalah hamba Allah yang tidak memiliki wewenang, tidak memiliki hak untuk menolak hujan, karena semata-mata itu juga termasuk anugerah dari Allah kepada umat manusia. Tapi karena memang ada acara yang sangat penting, maka Mbah Kendil selalu berusaha untuk menyingkirkan hujan. Itu pun dalam bentuk permohonan kepada Allah, dan bisa terjadi penyingkiran hujan, bisa juga tidak, teman-teman. Tapi seperti yang saya ketahui, setiap makhluk yang memiliki niat itu pasti hujan dengan sendirinya tersingkir atau mulai reda dan kemudian hilang, teman-teman. Jadi teman-teman, Mbah Kendil pasti akan membagikan cara-caranya, kiat-kiatnya untuk penyingkiran hujan atau cara permohonan kepada Tuhan yang baik dan benar, sehingga bisa menghasilkan atau bisa membantu orang-orang yang sedang memiliki hajat. Saya mengharapkan pada hari ini
ada gencatan-gencatan angin yang sangat besar. Saya mengharapkan agar Allah akan menunjukkan kebesarannya, bahwa angin ini akan semakin besar, sehingga kami akan membuktikan bahwa ilmu dari Allah benar-benar apabila dipakai benar-benar dengan yakin, benar-benar bahwa kita membaca dengan khusyuk, benar-benar kita meyakini, maka doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan, pemirsa. Saya menanti agar hujan ini akan lebat lagi dan akan ke pohon-pohon sama tumbang. Nanti kalau pohon sama tumbang, saya akan maju, pemirsa. Semoga nanti doa kita akan diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, akan diterima oleh Allah, sehingga hujan atau angin akan reda, hujan akan berhenti atau anginnya akan berhenti, pemirsa. Pada hari ini saya bertempat di rumah saudara di Desa Bendorejo, Kecamatan Sejanau, Kabupaten Blitar. Kita mendatangi acara saudara yang melaksanakan umroh di Tanah Suci. Ketepatan kita bertamu di sini. Hujan adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hujan adalah merupakan alat yang diberikan oleh manusia agar manusia bisa hidup. Manusia tanpa air tidak akan bisa hidup. Sehingga hujan itu bukan musuh kita. Hujan dibutuhkan oleh manusia. Maka kita untuk menerang hujan itu tidak sembrono. Kalau tidak penting, kita tidak usah menerang hujan. Kalau tidak penting, kita tidak usah melawan dengan kehendak Allah. Karena hujan benar-benar diskenari oleh Allah. Pemirsa, biasanya kalau hujan deras, kalau angin besar, itu apabila saya untuk menantang agar angin besar, justru anginnya malah hilang. Itu saya sudah berkali-kali, pemirsa, menunjukkan kepada teman-teman. Belum sampai saya untuk ambil tindakan, biasanya angin semakin mundur gitu. Angin semakin mereda. Sehingga justru saya malah menanti, datangkan angin yang sangat besar, datangkan hujan yang sangat hebat, kemudian munculkan berbagai macam resiko hingga pohon tumbang. Sehingga kita membuktikan kalau nanti tidak ekstrim, jika kita tidak bisa membuktikan gitu loh. Hal-hal biasa nanti kan dianggap hal-hal sepele gitu loh. Nanti kalau sudah ada kejadian yang fatal, kita maju, saat kita maju nanti gerakan hanya 1 menit, 2 menit hingga seperempat jam, maka bencana atau hujan atau angin yang besar insya Allah akan reda, akan tenang, akan berhenti, pemirsa. Sehingga saya berkali-kali apabila ada angin saya keluar, saya tantang agar untuk datang dengan kekuatan yang ekstrim gitu. Saya menghendaki kalau saya untuk mengadakan pembuktian, saya lebih senang yang ekstrim, sehingga saya mengharapkan pohon-pohon tumbang, bahkan banyak bangunan-bangunan yang bisa misalkan tersengat dengan gerakan. Jika kita akan membuktikan ilmu kita, kekuatan kita, sehingga agar kita teman-teman percaya bahwa manusia itu mempunyai kekuatan yang dahsyat apabila Allah memberikan kekuatan. Sehingga tentunya kita harus percaya kepada Allah. Kalau kita percaya kepada Allah, maka kita pasti diberi kemampuan yang lebih gitu. Itu intinya kita harus yakin bahwa Allah itu ada. Allah bersama kita. Allah di sisi kita. Allah di dekat kita. Jika kalau kita sudah merasa Allah di samping kita, Allah di dalam naungan kehidupan kita, Allah di urat nadi kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang benar-benar berbakti kepada Tuhan, dan kita akan segera mudah untuk memohon
doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, sehingga semakin lama semakin berhenti hujan ini, pemirsa. Ini saya nanti justru anginnya malah mundur, pemirsa. Anginnya malah reda. Saya mengharapkan angin datang yang sangat dahsyat lagi ini. Sebentar lagi kita tunggu, pemirsa. Semoga nanti akan ada angin yang besar. Walaupun toh hujan, nanti saya akan maju. Saya akan ke lahan yang kehujanan itu. Sehingga kita nanti bisa membuktikan bahwa ilmu untuk menolak hujan itu ada, doa untuk menolak hujan itu ada. Artinya menolak bukan kita tidak mau menerima hujan, kita mendoakan agar hujan bisa diredakan oleh Allah. Jadi yang menerang hujan itu adalah Allah. Jadi yang menolak hujan itu adalah Allah. Kita tidak bisa menolak hujan, pemirsa. Kita tidak bisa menghadang hujan. Karena hujan adalah kehendak Allah. Cuma kalau kita memohon kepada Allah, ya Allah, redakan hujan ini, ya Allah, hilangkan angin ini. Hanya kata-kata 2 kalimat saja, kalau kita sungguh-sungguh, maka hujan itu pasti akan reda, maka angin akan tenang, dan semakin tenang, semakin hilang. Pemirsa, Anda tahu sendiri, sudah 2 kali ini saya menantang angin, tapi ternyata angin justru malah reda, pemirsa. Angin malah reda. Saya hanya mengendaki kalau angin besar, nanti saya akan maju. Jadi yang menjadi permasalahan adalah angin, bukan hujannya. Kalau hujan itu tidak berbahaya, karena hujan memang dibutuhkan oleh para petani. Tapi kalau angin nanti merobohkan daripada rumah-rumah warga, maka ya kita yang sangat susah sekali, pemirsa. Pemirsa, ini sudah mulai hujan mulai mundur, angin sudah mulai tenang, sehingga manusia itu jangankan bertindak, manusia hanya membatin saja, batin kita bisa tembus, pemirsa, bisa tembus ke alam semesta. Makanya orang itu di samping kita memohon kepada Tuhan, orang itu memuja dan memuji Tuhan, maka kita juga lebih baik untuk mengagungkan hasil cipta karya Tuhan, hasil karya cipta Allah seperti alam semesta, sawah, gunung, hutan, dan sebagainya. Karena kita kalau bisa adaptasi dengan alam, maka kita akan mempunyai kekuatan dari alam juga. Apabila kita ada masalah dengan alam, misalkan ada angin yang sangat besar, itu kita bisa untuk memohon agar dihentikan kejadian-kejadian seperti ini. Sehingga semakin orang menggunakan penolakan hujan, semakin orang sembrono, setiap hujan ditolak, maka alam akan marah juga. Di suatu saat nanti, kalau kita nanti memohon agar hujan itu reda, malah tidak bisa reda. Sehingga jangan suka-suka untuk memohon hujan itu berhenti. Jangan suka-suka memohon agar hujan itu hilang atau pindah. Karena hujan itu adalah pemberian, anugerah dari Tuhan, gitu loh. Seperti halnya seperti saya seperti ini. Sebenarnya saya juga ingin untuk menghentikan hujan. Agar acara diselenggarakan di rumah saudara kami bisa aman. Tapi kita juga setengah-setengah. Karena kita juga takut dengan resiko-resikonya, karena kita sudah bersumpah kalau tidak ada acara yang penting, kalau tidak ada acara yang spesial, kita tidak boleh untuk menyingkirkan hujan. Hal-hal biasa saja, kalau tidak begitu penting, maka kita tidak boleh untuk menghentikan hujan, pemirsa.
Pada saat saya sekolah untuk menerang hujan, itu saya berguru kepada murid Ki Ageng Siro Pandangaran, murid dari Sunan Kalijaga. Saya berguru di Tulungagung. Pada saya berguru, saya ditugaskan untuk keluar setiap hujan. Jadi pada saat baca amalan dan mantra itu pada saat hujan seperti ini, keluar dari rumah. Juga pada saat dulu juga kita juga digoda-goda oleh berbagai petir-petir juga, menyambar-nyambar itu. Memang ujiannya seperti itu. Maka yang namanya belajar ilmu harus berani, yang SD berani resikonya. Akhirnya banyak resikonya sehingga nanti akan banyak kekuatannya, banyak kemandirannya. Pemirsa, ini hujan sudah mulai reda, semoga nanti cepat reda dan akan selesai juga pada hari ini. Saya sudah keluar ke arena hujan sebentar. Dalam niat saya ingin ini dihentikan secara pelan-pelan, semakin lama semakin terang dan terang. Semakin terang, semakin nyaman, kembali seperti semula. Kembali tenang, hujan pun akan tiba, hujan pun juga sudah turun, maka ini adalah merupakan kegiatan hal biasa, sehingga memang hujan adalah merupakan anugerah dari Tuhan yang harus diterima oleh para manusia, para umat, bahwa tanpa hujan, tanpa air, maka manusia juga kebingungan, karena air sangat penting sekali bagi kehidupan. Maka jangan sembrono bahwa kita andai kata punya ilmu, terus kemudian kita merasa pintar, kemudian mengabaikan tentang agungan kebutuhan, anugerah Tuhan yang berupa hujan. Ini sudah mulai reda. Pemirsa. Cahaya sudah mulai terang, akan terang, nyaman sekali pemirsa. Ini sudah tidak ada pohon yang bergerak satupun. Ini sebagai wacana, sebagai pengalaman kita. Kalau kita memohon, itu walaupun tidak terucap, kita ada di batin saja atau kita ada niat saja, maka permohonan itu, niat itu akan masuk di rongga-rongga naungan Tuhan. Tanpa kita atraksi, tanpa kita pamer-pameran, tanpa kita bergerak, tanpa kita mengeluarkan dengan fisik-fisik, menunjukkan fisik-fisik, hujan akan reda dengan sendirinya. Maka dari itu, semestinya sehendaknya manusia tidak boleh sombong, manusia selalu merendah tawaduk kepada Tuhan Sang Maha Pencipta alam. Pemirsa, acara pada hari ini hujan sudah mulai reda, saya akhiri sekian. Ini jelas-jelas akan terang benderang, akan hilang. Maka saya ucapkan selamat sore, selamat beristirahat. Semoga Anda semua bisa terhibur dengan video-video kami. Bahwa ini akan saya tutup karena jelas ini akan reda total, pemirsa. Sudah tidak ada hujan lagi. Karena semakin pelan, maka hujan akan reda dan akan menghilang. Cukup sekian pemirsa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan mulai reda, tidak ada pohon satupun yang bergerak pemirsa. Tenang sekali, tenang. Ini tinggal menunggu beberapa saat. Pohon tidak ada yang bergerak. Semakin lama semakin terang, semakin reda, dan akhirnya reda. Hujan ini nanti akan hilang, akan terang benderang. Dengan demikian teman-teman, video ini kami akhiri. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.